Matius bab 8 ayat 5-11. Pada waktu itu, Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia akan pergi. Kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Kristus. Terpujilah Kristus. Bait Allah adalah sebutan untuk menunjukkan tempat kediaman Allah di bumi. Nabi Yesaya menubuatkan keadaan Yerusalem pada hari-hari terakhir dan mengatakan bahwa Allah akan membangun bait-Nya yang berdiri tegak menjulang dan akan menarik perhatian bangsa-bangsa untuk berduyun-duyun datang. Sehingga keberadaan bait Allah di Yerusalem membuat kota Yerusalem bukan hanya menjadi pusat pemerintahan kerajaan, tetapi juga menjadi pusat keagamaan. Kesanalah umat Allah berziarah untuk merayakan berbagai perayaan ibadah. Umat yang beribadah akan menjadi para pejuang yang siap menegakkan keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran yang berdiri tegak akan berdampak pada hadirnya kedamaian dalam kehidupan. Itulah hakikat rumah Tuhan, bukan pada bangunan yang indah. Dengan kata lain, bait Allah bukan sekedar tempat untuk beribadah, melainkan tempat di mana keadilan dan kebenaran dihidupi. Kisah seorang perwira yang memiliki seorang hamba sedang berbaring di rumah karena sakit lumpuh dapat menginspirasi kita untuk belajar mewujud nyatakan kepedulian kita kepada siapapun. Perwira itu memiliki kasih dan tanggung jawab terhadap hambanya yang sakit. Ia juga memiliki kerendahan hati ketika Yesus hendak datang ke rumahnya. "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Seorang perwira yang mau turun tangan untuk menolong hambanya merupakan salah satu bentuk ibadah yang nyata. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk kelancaran penerimaan peserta didik baru SD Fransiskus II Rawalaut, Bandar Lampung. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat panggilan dan tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami Engkau panggil untuk ikut terlibat dalam karya penyelamatan-Mu di dunia ini. Bapa, Engkau tahu apa yang kami cita-citakan, kami pikirkan, dan kami harapkan
untuk dapat melayani semakin banyak anak-anak dalam karya pendidikan di sekolah kami SD Fransiskus II Rawa Laut. Kami sadar akan keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Dengan segenap pengharapan akan iman dan kasih kami mohon dengan tulus, berkatilah usaha kami sekeluarga besar SD Fransiskus II Rawa Laut dalam mengusahakan peserta didik baru di unit kami ini. Bantulah dan sertailah kami agar layak menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk berbagi berkat, mendidik dan mendampingi anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami dengan semangat Santo Fransiskus Assisi. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pilar 3 karakter 5 indikator 4. Menerima kekalahan. Kita pasti pernah mengalami kegagalan atau kekalahan dalam hidup. Bisa kalah dalam pertandingan sepak bola, permainan catur, perlombaan cerdas cermat di sekolah, atau di luar hal-hal tersebut. Itu adalah pengalaman yang wajar. Berhadapan dengan hal demikian, kita harus membangun kesadaran untuk selalu berbesar hati menerimanya. Karena itu, sebelum ikut dalam sebuah permainan atau perlombaan, kita tetap perlu siap untuk menerima apapun hasilnya, termasuk jika kalah. Orang yang menerima kekalahan akan melihat pengalamannya sebagai kesuksesan yang tertunda. Sebaliknya, orang yang tidak menerima kekalahan hanya akan terus menyalahkan diri sendiri dan orang lain. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin.